cantik belum sih? Poninya gini, lencu. Halo guys, welcome back to my channel Cindy Meriska. Oke guys, kali ini aku akan membahas gimana sih cerita hidup aku mulai aku dari kecil sampai sekarang. Biar kalian tuh nggak tanya-tanya Cindy Meriska itu siapa sih, Cindy Meriska itu dulunya gimana sih, biar kalian nggak pada penasaran. Dan khusus di Hari Ayah ini aku bikin pertanyaan di Instagram aku, tadi udah di Q&A dan lumayan banyak yang tanya ke aku. Nanti aku akan pilih pertanyaan yang menurut aku sangat menginspirasi gitu. Oh iya guys, aku udah lama banget nih ya nggak bikin konten di YouTube aku. Makanya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan aku mohon banget ke kalian supaya aku biar makin semangat bikin konten YouTube-nya. Oke guys, jadi nama aku itu sebenarnya Katria Cindy Meriska. Tulisannya Katria Cindy Meriska, tapi bacanya itu Katria Cindy Meriska gitu. Jangan sampai salah sebut ya, Katria bukan Satria. Soalnya kebanyakan di SD maupun SMP, SMK, guru-guru aku itu panggilnya Satria Cindy, Satria gitu. Emangnya aku apa gitu? Satria baja hitam, Satria FU. Padahal itu nama aku bacanya itu Katria Cindy Meriska. Oke, dan di sini umur aku 21 tahun. Aku lahir 19 Mei 1999. Umur aku 21 tahun menginjak 22 tahun. Oke guys, jadi aku itu 5 saudara, 5 banyak banget 5 saudara, ya kan? Tapi di sini tuh nggak semuanya kandung, ada yang tiri, ada yang kandung gitu, dan aku anak yang terakhir. Jadi kakak-kakakku semua itu sudah rumah tangga dan sudah mempunyai rumah sendiri gitu. Oke, untuk alamat aku itu rumahnya di Dusun Ngudi, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Buat kalian biar gak penasaran kan ya, ini rumahnya di mana, aku rumahnya di Ngudi. Terus aslinya juga dari Malang sih, asli sini. Kalau ibu aku itu dari Kota Batu, kalau bapak aku itu asli sini, daerah sini. Oke guys, jadi aku dulu itu SD-nya itu sekolah di SDN Tawangargo 1, terus SMP-nya di SMP Negeri 1 Karangploso. Dulu aku pinter loh guys, kalau sekolah itu selalu 10 besar, gak pernah tuh peringkat yang jelek-jelek. Tanya aja sendiri sama guru-guru aku. Kalau SMK-nya aku 4 tahun guys. 4 tahun ini bukan berarti aku gak naik kelas, enggak, aku pindah sekolah. Jadi dulunya itu aku di Kota Batu, di SMK Negeri 3 Batu, aku ambil jurusan broadcasting. Jadi broadcasting itu kayak bikin film-film gitu, kayak tim-tim kru-kru televisi gitu, intinya kayak gitu, tentang foto-foto dan lain-lain. Itu aku 2 tahun, dan 2 tahun lagi aku di SMK Madani Indonesia di Karangploso, dan aku ngambil jurusan TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Jadi teknik kendaraan ringan itu kayak mesin-mesin mobil kayak gitu. Petra coy. Oke, jadi dari kecil itu Mbak ini kok bobrok banget sih gitu kan ya, banyak yang tanya gitu, Mbak ini kok tingkahnya gini. Oke, dari kecil itu aku itu udah tomboy ya, mainnya itu sama cowok-cowok, jarang banget aku main sama temen cewek, bahkan aku hampir tidak punya temen cewek. Jadi mulai dari kecil itu aku mainnya sama cowok, dan sampai sekarang kebanyakan aku itu lebih banyak temen cowok daripada cewek. Oke guys, kali ini aku akan bacain nih pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang ada di Instagram. Aku janji bakalan jawab ya kan. Yang pertama, bagi kakak
sosok ayah itu seperti apa sih? Oke, sosok ayah itu menurut aku itu bagaikan pahlawan bagi aku. Orang pertama yang bisa menolong aku saat aku susah. Orang pertama yang suaranya aku dengar saat aku lahir. Terus intinya seorang ayah itu segalanya bagi aku. Gak ada yang istimewa selain ayah dan nabiku. Gak ada orang lain laki-laki yang lebih istimewa dari mereka berdua. Aku bangga punya ayah meskipun ayahku itu hanya seorang petani. Tapi aku bangga punya beliau karena beliau bisa menuntun aku bisa sampai seperti ini. Bekerja keras demi aku, pagi, siang, malam, panas-panasan di sawah demi anaknya. Aku bangga banget punya ayah seperti beliau yang sederhana, yang hidup apa adanya. Beliau hidup apa adanya, sederhana. Dan aku gak bisa ngungkapin apa-apa lagi. Gimana aku tanpa ayah? Aku gak mungkin bisa bangkit sampai seperti ini di tengah masalahku kemarin. Di saat aku terpuruk, di saat aku frustasi kemarin, aku gak mungkin bisa seperti ini tanpa bantuan ayah, ibu, dan keluarga-keluargaku. Aku terima kasih banyak buat keluarga-keluargaku sehingga aku bisa bangkit sampai detik ini dan aku masih bisa berdiri sendiri sampai saat ini. Oke, yang kedua, pengalaman apa yang membuat kakak semangat dan sekuat sekarang? Yang pertama, masa lalu aku. Di sini masa lalu aku jadikan suatu patokan supaya aku bisa bangkit dan gak ngulangin apa itu masa laluku yang kuanggap buruk, sangat-sangat buruk. Dari situ aku bisa mendapatkan suatu pengalaman bahwa aku itu kayak begitu tuh salah. Aku harus lebih berhati-hati lagi dalam melangkah. Yang pertama, dalam kegagalan rumah tangga aku kemarin, itu yang aku jadikan patokan supaya aku bisa bangkit sampai sekarang. Soalnya aku tahu gimana rasanya dihina sama orang kalau kita itu orang tak mampu, dan aku bisa merasakan gimana sih kurang kasih sayang dari seorang yang benar-benar kita sayangi. Intinya buat masa lalu aku kemarin, 2019 is the best. Pokoknya 2019 is the best. Meskipun aku di tahun 2019 sangat sakit banget, tapi alhamdulillah aku bisa bangkit sampai sekarang ini. Oke, pertanyaan yang ketiga, kok biyen iso mlebu STM mesin, Mbak? Jadi ceritanya itu panjang banget. Jadi ceritanya dulu kan aku sekolah di SMK Negeri 3 Batu itu 2 tahun. Terus aku pindah sekolah dan aku ngikut dong sama mantan pacar aku dulu. Jadi aku itu kayak gimana sih, namanya juga cinta monyet. Saking sayangnya aku pacaran sama dia itu 2 tahun. Terus dia itu sekolah di Karangploso, ngambil jurusan TKR, dan aku ngikut. Bodohnya aku ngikut dia biar masuk di SMK Karangploso itu jurusan TKR juga, biar bisa satu kelas terus berangkat pulang bareng kayak gitu. Nah pokoknya intinya begitu deh. Pertanyaan keempat, pernah nggak Mbak pengen marah ke ayah tapi takut dimarahin balik? Pernah, karena gimana sih, seorang manusia itu pasti punya kesalahan ya kan. Kadang orang tua kita itu juga ada salah dalam mengambil keputusan.
kadang itu pendapat beliau itu nggak sependapat sama pendapat kita, beda gitu. Jadi kayak ada pro dan kontra gitu sama orang tua itu pernah. Tapi aku kalau beliau marah, ya udah aku diem. Tapi dalam hati itu aku nangis. Aku cuma bisa nunjukin ke ayahku gimana kedepannya aku bakal nunjukin, Pak, Bu, iki lo anakmu iso sukses dewe. Soalnya guys, dari kecil itu aku itu udah belajar mandiri. Benerin kamera nih mencet. Jadi dari kecil itu aku itu sudah belajar mandiri. Aku itu dari SD itu aku udah jualan rujak manis kayak gitu. Terus kalau dapat uang itu aku pakai buat beli sepatu kayak gitu. Soalnya aku dari dulu itu gak pernah namanya minta-minta ke orang tua, itu gak pernah. Pernah satu kali aku minta ke orang tuaku sampai aku nangis-nangis. Itu pas hari ulang tahunku, aku minta pewarna buat ngelukis kayak gitu, karena aku mau ikut lomba ngelukis se-Kota Malang dulunya gitu. Soalnya aku dulu pinter ngelukis gitu ceritanya. Dan waktu SMP pun aku juga sama, aku jualan kayak aksesoris, kayak bikin bando, bikin bros-bros dari kain flanel kayak gitu, terus aku jual, terus hasilnya aku buat tambah uang saku kayak gitu. Dan SMK pun aku juga sama, aku jualan mie lidi pedes kayak gitu buat tambah uang saku aku. Terus kalau ada biaya kayak biaya ulangan atau ujian kayak gitu, terus buat beli apa-apa gitu dari situ. Jadi aku itu jarang banget minta ke orang tuaku, sampai detik ini pun aku nggak pernah. Setelah lulus aku gak pernah minta ke orang tuaku sepeser pun apa itu. Misalnya beli baju kayak gini, terus beli apapun itu, beli HP, beli apa yang aku mau, beli TV, beli apapun yang aku mau, aku gak pernah minta ke orang tuaku sekarang. Dan di pikiranku aku cuma mikir, gimana sih aku bisa bahagiain orang tuaku, gimana sih aku bisa ngasih orang tuaku. Misalnya diam-diam gitu aku tanyain, Pak, Bu, pengen apa, aku beliin kayak gitu sekarang, alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenangan waktu kecil bersama keluarga terus sampai sekarang gak bisa lupa, apa Sin? Kenangan apa ya? Kalau aku sama keluarga sih jarang, soalnya aku jarang banget kayak kalian. Misalnya satu keluarga pergi makan, satu keluarga gitu, pergi jalan-jalan satu keluarga, aku jarang banget. Bahkan itu pun bisa 2 tahun sekali aku kayak gitu. Aku makanya kadang iri sama kalian yang bisa kemana-mana sama ibunya, yang bisa kemana-mana sama keluarganya. Dan sekarang apa? Di saat aku udah bisa seperti ini, aku udah bisa jalan-jalan dan lain-lain, bisa beli ini itu, kenapa orang tuaku udah tua, udah sakit? Ibuku pun sekarang udah sakit, gak bisa jalan. Ya bukannya gak bisa, tapi susah banget buat jalan. Jadi aku sebenarnya pengen banget ngajak orang tuaku itu jalan-jalan. Tapi apa daya, orang tuaku sedang sakit, dengan kondisi seperti itu tidak memungkinkan. Jadi ya udah, aku hanya bisa bahagiain mereka sama bisa berdoa supaya dikasih kesehatan, panjang umur, cuma bisa gitu. Kalau pengalaman di waktu masa kecil sih banyak aku. Waktu SD itu kan aku saking tomboynya itu sama teman-teman aku, itu pernah satu kali itu teman aku itu kan itu manjat kayak tulisan apa ya, SDN apa itu, terbuat dari besi-besi itu kan. Di situ temen aku itu manjat di situ kan, namanya aku tuh cewek tomboy kan ya. Aku ikutan manjat. Terus pas sampai di atas, ada guru aku dateng terus sambil teriak-teriak, "Woi, ngapain lu turun?"
gitu, turun, suruh turun, pokoknya intinya suruh turun. Temen aku cowok enak langsung lompat ke bawah gitu turunnya lah, sedangkan aku bingung, aku pakai rok ya kan, aku bingung. Terus itu cewek ngapain itu kok naik di situ gitu, guru aku. Terus aku berusaha turun, nggak bisa, dan jebret, apa yang terjadi, rok aku nyangkut di kayak papan itu yang di besi itu. Jadi aku tuh kayak bergelantungan gini, jadi rok aku itu nyangkut, aku kayak bergelantungan gini pokoknya sambil bilang tolong gitu. Dan di situ kelihatan banget sih di aku, apa, celana dalam aku itu kelihatan banget, sampai anak-anak di bawah itu Cindy kata elore, Cindy kata elore. Ya ampun, rasa malunya itu sampai sekarang kalau temen-temen SD ketemu aku itu, hei Kak Ele katok mu lorek, saiki katokmu warna apa? Sumpah aku malu banget kalau inget itu sih pengalaman waktu aku kecil. Banyak banget sih sebenarnya dari aku jatuh kayak gitu, banyak banget sih pengalaman yang nggak bisa aku lupa. Oke, pertanyaan selanjutnya, awal mula bisa dikenal banyak orang sampai sekarang itu gimana Kak? Oke, dulu itu aku itu masih musim-musimnya racing kayak gitu. Jadi aku itu sempet ngejoki motor. Dulu itu paling sering itu FU kayak gitu. Nah, semenjak itu di Malang itu bilangnya, weh mbak racing gitu. Soalnya aku kayak tomboy kan, namanya juga cewek tomboy kan. Aku nyeting motor di gor Kenaro Malang kayak gitu itu dulu. Terus pernah sih sampai hampir mau balapan itu sama orang namanya dulu itu Madesu kalau nggak salah, tapi gagal. Nah itu sih yang bikin aku dikenal orang pertamanya itu dari situ. Terus setelah itu jadi cewek clubbing. Apaan sih clubbing? Malu. Clubbing. Jadi dulu itu lagi musim-musimnya tuh kan ya, di salah satu tempat clubbing di Malang. Sangat rame banget itu di situ. Di situ juga banyak yang kenal sih, lumayan. Habis itu aku vakum. Vakumnya apa? Karena aku udah tunangan sama seseorang, dan setelah itu aku nikah, aku vakum. Dan setelah aku cerai, dan jadinya akhirnya seperti ini, aku bikin video-video kayak gitu, video-video yang menginspirasi. Terus bikin video TikTok sih. Awalnya aku itu bikin video TikTok terus kayak viral kayak gitu. Aku nggak nyangka sih bisa kayak gini, aku masih nggak nyangka. Terus awal mulanya kayak foto-foto gitu. Dulu aku pernah ngemodel kayak gitu, aku pernah, tapi aku vakum udah lama banget. Dan setelah itu aku berusaha buat ngemodelin lagi, dan itu kayak kaku banget, kayak nggak nyaman. Gimana ya, udah lama gak ngemodelin, terus habis itu ngemodelin lagi, itu gimana gayanya kayak kaku gitu kan ya, kayak gitu. Dan sampai sekarang ini gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kakak waktu kecil pernah dibully nggak kak? Jangan ditanyakan soal itu ya. Kalau aku pernah dibully atau enggaknya, dulu aku malah jadi bahan bulian. Dari aku SD, terus SMP, SMK, masih aja aku jadi bahan bulian. Dulu yang aku inget sampai sekarang, dulu waktu SD aku itu berteman cuma sama 3 orang. Aku, Dea, sama Bunga. Udah 3 orang itu aja, dan yang lainnya tuh kayak geng-gengan gitu guys, kayak geng-gengan yang pinter-pinter, yang kaya-kaya gitu. Dan sedangkan 3 orang ini tuh kayak dikucilkan kayak gitu. Dan SMK pun aku juga sama, masih sama, apalagi di SMK Karangploso ini. Dulu kalian hina-hina aku waktu SMK, aku orang nggak punya lah, yang aku ini apalah, sok-sokan lah, yang apa, aduh, sampai aku itu kemana-mana, sampai aku itu di sekolah itu ngapa-ngapain tuh sendiri, makan sendiri.
ngerjain apapun itu sendiri, sampai ditanyain guru, kamu kok sendirian, mana teman kamu? Ya karena itu guys, aku itu dibully, aku itu dikucilkan gitu. Dan suatu pembulian atau aku dikucilkan itu jadi aku jadikan suatu bahan motivasi buat aku, gimana aku bisa bangkit dan nunjukin ke orang-orang yang pernah membuli aku, yang pernah mengucilkan aku, bahwa aku itu bisa bangkit, bahwa aku itu bisa berdiri, bahwa aku itu bisa lebih dari mereka yang pernah mengucilkan aku. Jadikan suatu bulian, suatu hinaan itu jadi motivasi buat kalian. Jangan dimasukin ke hati, jangan sampai kalian buat suatu pikiran, jangan. Jadi kalian itu cukup tahu aja, oh iya, lihat aja nanti siapa yang bisa sukses duluan. Dan kalian harus bangkit, dan kalian harus semangat dalam bulian itu. Kalian gak boleh pantang menyerah, harus semangat. Makanya kenapa aku gak mau tuh namanya membeda-bedakan teman kayak gitu, aku gak mau. Seburuk apapun teman dan gak sesempurna apa temanku itu, aku tetap mau berteman sama dia. Karena aku tahu gimana rasanya dibully, rasanya dikucilkan. Aku itu udah pernah ngerasain. Makanya aku gak mau kamu jangan sampai kayak aku, cukup aku aja. Tapi jika aku udah baik ke mereka, jika aku udah berusaha semaksimal mungkin ketika dia minta tolong, ketika dia butuh aku, tapi dia malah mengecewain aku, malah mengkhianati aku, malah nusuk aku dari belakang, sorry, aku udah gak bisa lagi temenan sama kamu. Aku gak butuh temen kayak kamu. Kamu dibaikin, kamu udah aku baikin, tapi kamu malah nusuk aku di belakang. Aku gak butuh temen kayak gitu. Karena di luar sana masih banyak temen aku yang bajingan juga banyak temen aku di luar. Makanya aku gak terlalu suka terlalu banyak temen, gak mau. Lebih baik sedikit teman, tapi dia baik, dia tulus berteman sama aku, nggak nusuk dari belakang kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana caramu bangkit dari masa lalumu? Oke guys, jadi status aku sebenarnya itu janda yang nggak punya anak itu apa namanya guys, janda kembang kayak gitu. Dan untungnya aku masih belum punya anak, dan aku nikah belum genap 1 tahun, aku udah cerai karena ada suatu masalah. Dan di situ aku sangat terpuruk. Aku udah gak bisa mempertahanin rumah tanggaku lagi. Aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi saat itu, karena aku sudah benar-benar kecewa dan sakit hati sama dia. Dan setelah aku cerai, ya memang aku masih berat rasanya ninggalin apa yang udah aku perjuangin selama 1 tahun. Aku berjuang buat mempertahankan rumah tanggaku, tapi apa daya, aku udah gak bisa lagi. Aku bagaikan kaca yang udah pecah, meskipun dibenerin kayak apa, dilem kayak apa, bentuknya itu gak bakalan sama lagi seperti semula. Dan di situ aku jadikan pengalaman gimana saat itu sakit hatinya aku, dihina-hina, diremehkan, disakitin, kayak gitu. Sampai dulu itu pernah suatu hari aku sampai ingin mencoba mengakhiri hidup aku dengan cara minum pemutih, pewangi pakaian itu. Tapi
Saat itu aku udah pegang pisau dan lain-lain, dan aku nangis-nangis muntah-muntah sampai ayah, bapak sama ibu aku itu keluar. Itu sekitar jam 1 pagian sampai keluar, sampai nangis semua. Aku nangis terus sampai dibawa ke dokter. Tapi aku nggak mati, guys. Aku nggak mati, aku malah menyiksa diri aku sendiri. Bodoh banget, sumpah. Buat orang yang ingin mengakhiri hidupnya karena hal-hal yang sepele, apalagi hal-hal yang menurut kalian berat kayak aku. Tapi kalian mau mengakhiri hidup kalian, itu bukan jalan yang terbaik. Aku malah dibully sama dokter-dokter di sana. Buat apa sih mbak cantik-cantik kok bunuh diri? Cowok itu nggak cuma satu, gini. Bayangkan aja ya, aku minum pewangi pakaian itu, pup waktu pup pun itu pup selama 1 minggu, baunya itu bau pewangi gitu. Muntah-muntah juga baunya itu bau pewangi, kentut aja baunya bau pewangi. Aduh, aku malah nggak mati, malah apa itu namanya, malah menyiksa diri aku sendiri. Makanya aku nggak mau lagi. Jadi kak, aku kalau lihat orang kayak bunuh diri gitu, goblok, kamu goblok, sama kayak aku dulu goblok. Segelap-gelapmu, nggak tahu gimana kamu mau ngapain, mau ngarah apa kehidupanmu ke depan. Segelap-gelapnya kamu, jangan sampai kamu mengambil keputusan dengan cara mengakhiri hidupmu, jangan. Karena masa depan kamu masih panjang. Belum tentu kamu mati kamu bisa bahagia di sana, enggak. Kamu malah disiksa. Tunjukkan ke mereka aja kalian bisa bangkit gitu. Dan aku setelah dihina-hina kayak gitu sama keluarga mantan suami aku, sampai ayahku pun sakit hati. Aku langsung dijemput, saat itu aku langsung dijemput, diambil dari rumah suami aku, mantan suami aku, dan gak dibolehin lagi sama dia. Sebenarnya aku masih sayang dulu, tapi gimana lagi, keadaan yang memaksa semua seperti ini. Jadi semenjak itu aku berpikir bahwa kita mencari pasangan yang kaya itu belum tentu baik. Kita mencari pasangan yang ganteng aja itu juga belum tentu baik. Yang terpenting itu adalah carilah pasangan kita yang sama-sama saling sayang, saling support. Soal tampang itu mah belakangan. Soal uang juga bisa dicari berdua. Makanya kenapa aku sampai sekarang aku berusaha buat bangun usaha aku. Supaya apa? Aku mikir nggak selamanya cowok di luar sana itu kaya, nggak semuanya cowok di luar sana itu kaya, nggak semuanya cowok di luar sana itu bisa mapan. Kalau emang jodohku entar cowok yang sederhana, yang kerjanya masih serabutan, setidaknya aku masih punya usaha yang bisa dikembangin berdua kayak gitu. Itu tujuan aku yang pertama. Dan tujuan aku yang kedua, aku pengen bahagiain orang tua aku. Dan tujuanku yang ketiga, aku pengen buktiin ke orang-orang yang pernah menghina aku bahwa aku ini loh aku orang yang pernah kamu hina dulu, aku orang yang pernah kamu remehkan dulu. Sekarang aku udah bisa bangkit, sekarang aku udah bisa membeli apa yang aku mau. Meskipun aku sadar di atas langit masih ada langit, tapi setidaknya aku udah gak pernah minta-minta uang lagi sama siapapun. Oke, gimana kesan dan pesan untuk akhir tahun 2020? Oke. Kesan pesannya ya. Jadi aku tahun 2020 ini aku habis cerai. Setelah itu aku pacaran sama orang, pacaran, dan aku selalu disakitin sama cowok. Aku nggak tahu, aku nggak ngerti lagi sama pikiran cowok. Makanya sampai sekarang aku nggak percaya sama cowok semua itu baik, nggak percaya. Kenapa kalian bisa nyakitin cewek yang saat itu
masih lemah dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Apa salah cewek itu? Makanya aku sekarang aku nggak mau lagi terlalu mikirin soal cinta-cinta dan lain-lain. Mikirku sekarang cuma karir, sukses, intinya itu. Aku mau tunjukin ke orang tua aku sama orang-orang yang pernah menghina aku bahwa aku itu bisa bangkit, bahwa aku itu bisa berdiri sampai sekarang ini. Semua aku jadikan motivasi. Dan pesannya buat kalian, janganlah kalian mudah menyerah dalam melakukan suatu hal. Jadikan apa itu hinaan orang itu menjadi suatu motivasi buat kalian. Jangan pernah pantang menyerah. Dan sayangilah orang tua kalian selagi masih ada, selagi masih sehat. Dan aku berharap tahun ini dan tahun depan dan tahun ke depannya lagi, orang tuaku masih sehat, masih panjang umur, sehingga nanti bisa melihat aku bahagia dengan pasanganku yang tidak seperti kemarin. Melihat aku bahagia dengan pasanganku yang baik. Dan aku bisa bahagiain mereka berdua. Semoga dipanjangkan umurnya. Karena masa lalu aku yang kemarin itu benar-benar sakit banget. Kalau gak ada orang tuaku, aku udah gak tahu lagi aku harus gimana. Ya meskipun aku sampai sekarang ini karena kerja keras aku sendiri, tanpa bantuan siapapun. Jadi mulai usaha, mulai beli dari apapun, kebutuhan dalam usahaku, aku itu mencari sendiri, aku beli sendiri, aku pontang-panting sendiri, kemana-mana sendiri. Aku gak pernah nyusahin siapapun, aku gak mau. Dan terima kasih banyak buat mantan suami aku dan yang lainnya, karena kalian sudah memotivasi aku sampai saat ini. Dan buat ibu aku, panjang umur Bu, sehat terus. Aku sayang ibu, cepat sembuh. Aku gak tahu jika gak ada ibu aku harus bagaimana. Aku belum siap, karena belum ada cowok yang benar-benar tulus sama aku, bisa bahagiain aku. Tunggu aku bisa bahagia Bu dengan cucu-cucu ibu. Aku sayang ibu, aku sayang bapak, aku sayang semuanya, aku sayang keluargaku semuanya. Intinya buat kalian juga, jangan pernah memandang jelek seorang janda. Apa sih salahnya janda? Apakah janda seburuk itu? Apakah janda sejelek itu? Sebenarnya semua orang, siapa sih yang mau jadi janda? Siapa? Gak ada. Semua orang pengennya itu bisa mempertahankan rumah tangganya. Nikah cuma sekali, karena nikah itu juga sakral. Tapi apa keadaan yang memaksa seperti ini? Siapa yang betah? Siapa yang kuat jika cewek harus digituin? Intinya aku bersyukur banget aku bisa lepas dari masalahku yang dulu, yang tiap hari aku nangis. Sekarang aku udah bisa bahagia, udah bisa tersenyum. Aku makasih banyak buat tahun 2019-2020 ini. Kenangan ini
nggak akan pernah aku lupa. Kenangan ini sangat spesial banget buat aku, hingga aku bisa jadi seperti ini. Oke, intinya buat kalian terus semangat, jangan pernah pantang menyerah. Jadikan apa suatu hinaan itu jadikan suatu hinaan itu jadi bahan motivasi buat kalian. Jangan pernah menyerah. Intinya kalian gak sendiri. Kalian masih ada orang tua kalian, masih ada orang-orang yang masih sayang sama kalian. Dan jangan pernah mencoba berpikir untuk mengakhiri hidup kalian dalam menyelesaikan masalah, itu salah. Oke, sekian dari saya, cerita dari saya, Katria Cindy Meriska. Ya Allah, capek. Oke, sekian cerita dari Katria Cindy Meriska. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku ya, biar aku makin semangat bikin kontennya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.